Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik dari mata kuliah Allah dan Dosa dengan tema integritas iman di dunia hukum. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa teman-teman saya semua dari kelompok 3. Yang pertama ada saya Chandra sebagai moderator, kemudian ada juga Pak Adriel sebagai idealis, kemudian ada Pak Odi sebagai realis dan juga berperan untuk penengah nantinya ya. Dan ada Pak Niko di sini sebagai teolog kita, dan juga yang terakhir ada Kak Valentin itu menjadi peran skeptis. Dan kali ini juga kita akan membahas mengenai detailnya bagaimana sih atau apa sih hubungannya antara iman Kristiani dan juga pasal-pasal dalam hukum. Namun sebelumnya agar aktivitas diskusi kita lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Teolog kita yaitu Pak Niko. Silahkan Pak Niko. Oke, terima kasih Bu Chandra. Mungkin sebelum kita memulai diskusinya, lebih baik kita memulai dengan doa dulu ya, biar nanti diskusi kita ke depannya bisa lancar, kita dapat kesimpulan yang baik untuk hasil diskusi ini. Yuk, doa kita mulai ya. Selamat siang Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kau yang telah memberikan kami hari yang baru, nafas yang baru, Kau yang memberkati kami, Kau terus yang jaga kami dalam setiap aktivitas kami hari ini, Kau yang membimbing kami dalam setiap diskusi hari ini. Biarlah apa yang kami diskusikan, kami bicarakan di diskusi ini, Kau yang membimbing kami agar kami dapat mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam diskusi ini ke dalam tangan-Mu, biarlah semua hal menjadi baik dari segi instrumen apapun itu maupun top dalam pembicaraan ini. Kau yang pimpin kami, biarlah Tuhan yang memberikan berkat untuk diskusi ini. Kami serahkan semua dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Niko. Nah, kemudian kita akan melanjutkan diskusi kita gitu ya. Nah, teman-teman, yang saya dengar banyak yang bilang bahwasanya hukum itu adalah sesuatu yang kotor gitu. Padahal kan kita tahu sendiri ya bahwasanya hukum itu digunakan untuk mengadili gitu. Kemudian ada juga yang bilang bahwasanya hukum itu mengerikan gitu. Selain itu ada juga yang bilang bahwasanya hukum ini digunakan untuk memuaskan pihak tertentu gitu. Jadi kayaknya sesuatu ini kayak saling berlawanan seperti itu ya. Untuk itulah kita akan bahas mulai dari akarnya. Bagaimana sih sebenarnya hubungan hukum tersebut, terutama hubungannya dengan iman Kristiani. Nah, di sini seperti tadi saya kenalkan, di sini kita sudah punya atau menghadirkan Pak Niko sebagai teolog yang akan memberikan insight kepada kita. Namun sebelum bahas lebih lanjut, Pak Niko mohon diberikan insight-nya Pak. Apa sih Pak sebenarnya hubungan antara iman Kristiani ini dan juga hubungannya dengan Tuhan atau pasal-pasal dalam hukum? Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Chandra. Jadi sederhananya gini, hal ini dapat kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, di mana bunyinya adalah Allah mendekati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita dipanggil untuk menaklukkan bumi. Dalam hukum, ini dapat dimaknai dengan cara menata kekacauan menjadi keadilan. Hukum itu bukan cuma kesepakatan manusia, tetapi juga refleksi karakter Allah yang adil, seperti yang tercantum pada Ulangan 32 ayat 4, yaitu gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalan yang adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Jadi orang hukum itu sebenarnya menjalankan tugas suci sebagai wakil Allah di bumi ini. Bang setuju kata kita ini kan imago Dei, gambar Allah. Jadi harusnya produk hukum kita pun mencerminkan kebenaran ilahi, bukan cuma kepentingan klien, karena untuk itulah kita dipanggil. Tunggu dulu. Teorinya sih memang indah sih, tapi kan faktanya emang gak seindah teori. Tentu gitu gak sih?
banyak kok advokat yang katanya religius tapi hobinya manipulasi, terus sama jual-jual pasal. Apa gunanya label Kristen kalau di pengadilan aja kita cuma cari menang, terus cari duit lagi? Kan gitu, bukannya cari benar. Udah nggak asing lagi kan dengan ungkapan siapa yang dimenangkan, ya siapa yang berani bayar lebih. Gitu. Tapi gue mau jujuran juga ya nih, apa yang terjadi di lapangan itu memang asli berat banget. Kita sering nulis di makalah atau diskusi manapun di kelas kita, kalau akar dan dosa itu adalah kesombongan, keterangannya sangat filosofi banget ya. Tapi di lapangan kesombongan itu wujudnya sangat nyata. Merasa diri sebagai otoritas, merasa diri paling jago, ahli pasal seperti itu. Nah, di sini penyakitnya muncul. Yang namanya tuh kalau kita cerita orang tuh praktiknya ultra virus ya. Penyalahgunaan wewenang yang akhirnya dianggap sangat lumrah, pasalnya tarik ulur biar pas dibuat tayang, disimpan dulu demi kepentingan pribadi atau kelompok, padahal bisa dikeluarkan kalau memang harus terjadi ya. Makanya gue makin sadar nih, dosa itu jahatnya bukan soal moral, tapi gimana dia bikin cara pandang kita itu makin menjadi penuh distorsi. Cara pandang kita itu terhadap kebenaran itu jadi bengkok. Dan justru bro, sis, ini bukan barang baru lagi buat kita yang tiap hari berdarah di lapangan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Odi untuk keterangan berdarah-darahnya ya Pak. Terlihat sekali ya kalau beliau ini tuh sudah terbiasa di lapangan seperti itu ya. Jadi berdarah-darahnya tuh kayak masih berasa gitu ya. Oke, nah saya setuju sih sama Pak Odi ya. Jadi kayak seolah-olah antara apa yang terjadi atau realita di lapangan itu nggak sesuai dengan seharusnya yang dicita-citakan dari si hukum itu sendiri. Seperti itu ya. Atau dalam bahasa hukumnya kita sering mendengar dengan ucapan dasein atau dasolen ya. Nah, di antara dasein dan dasolen ini tidak ada sinkron gitu loh, sehingga kemudian terjadi seolah-olah gap yang diharapkan apa, tapi aktualnya apa gitu. Jadi hal ini nih yang membuat jadi bingung. Jadi sebenarnya hukum itu alat keadilan atau sebaliknya nih alat yang dibuat untuk legitimasi ketidakadilan seperti itu. Atau mungkin alat untuk memperkaya segelintir orang, itu juga bisa. Seperti itu sih. Justru karena sistemnya udah rusak karena dosa, kita dikirim kedua ini, teman-teman, karena kalau sistemnya baik-baik aja, kalau kondisinya baik-baik aja, apa gunanya kita dikirim ke sini? Mending kita di surga aja gak sih? Kan emang mandat budaya itu artinya memperbaiki yang rusak, bukan cuman mengeluh dan menyalahkan keadaan. Kalau gitu enggak kelar masalahnya, malah akan bertambah lebih banyak lagi. Ya, tapi ya gue tahu ngomong emang lebih gampang bro daripada eksekusi. Masalahnya kawan, sistem kita ini sudah terjebak di dalam namanya positivisme sempit. Aturannya simpel nih, tapi matikan. Yang penting itu undang-undang dibuat jadi dulu, diundangkan titik. Moralitas itu belakangan deh. Masa bodoh lah sama mereka. Selama nggak ada pasal tertulis yang diangkat, praktik pun bisa dipoles. Bahkan undang-undang banyak pasal-pasal karet yang bisa menjebak. Bahkan suap halus pun sekarang istilahnya keren. Oh, biaya administrasi pak, dan masih bu, gila kan? Sudah tidak masuk akal. Inilah bukti nyata gimana kalau dosa itu gak cuma ngerusak nurani, tapi sampai ke metodologi kita. Dosa itu bikin kita pinter nyari celah biar yang salah kelihatan sah secara prosedur. Nah, data pahit ini ya tepat di depan mata kita sekarang dan sangat nyata dan sangat real seperti itu. Hati-hati nih buat Pak Odi sama Pak Adrial. Jadi jangan sampai ini kita kehilangan arah. Mari kita renungkan kembali esensi dari mandat budaya itu sendiri. Tugas kita sebenarnya adalah menata kekacauan menjadi keadilan, bukan justru larut dalam kekacauan tersebut. Jika kita mengorbankan integritas hanya demi kompromi ekonomi, maka tujuannya sudah terbalik. Kita bukan lagi sedang menaklukkan dunia bagi kemuliaan Tuhan, tetapi kitalah yang sedang ditaklukkan oleh nilai-nilai duniawi yang tidak ada habisnya. Restorasi sejati dimulai saat kita memiliki keberanian spiritual untuk berkata cukup pada sistem yang manipulatif ini. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, pemberi warna, bukan yang diwarnai oleh kegelapan sistem.
pemulihan hukum di Indonesia tidak akan terjadi lewat diskusi meja panjang yang begitu-begitu aja, melainkan lewat keteguhan satu orang yang berani berdiri melawan untuk dapat melawan arus manipulasi, dan itu dapat kita mulai dari diri kita sendiri pastinya. Ya, oke. Jangan tadi masalah aja asli ya. Jadi kita harus berhenti pada kebuntuan ini. Itu yang kita butuhkan itu ada pada konsep yang sudah kita tahu ya, restorasi dalam Kristus. Kita perlu mendefinisikan ulang arti reformasi itu bukan hanya sekadar karir aja, melainkan sebagai bentuk ibadah yang nyata dalam punya kita. Artinya integritas kita itu saat menyusun kontrak yang adil, atau keberanian kita saat menolak suap bukan lagi sekadar kepatuhan pada kode etik, melainkan bentuk pengabdian kita kepada Sang Hakim Agung itu sendiri, yaitu Allah. Jadi selain itu, restorasi dalam Kristus juga memanggil kita untuk menjadikan makna profesionalisme itu sebagai tindakan spiritual. Setiap tindakan kontak yang jujur, setiap tindakan terhadap sumber adalah liturgi kita yang sangat nyata di ruang publik. Inilah cara kita menghadirkan kerajaan Allah di bidang hukum dengan bekerja secara benar sebagai bentuk ibadah. Jadi mari kita tunjukkan itu sebagai diri kita ini sebagai wakil Allah di muka bumi. Betul bro. Lebih dari itu, iman kita menuntut aksi faktual. Kita dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang dibungkam oleh sistem. Lewat bantuan hukum pro bono dan literasi hukum bagi masyarakat rental atau marginal, kita sebenarnya sedang melakukan perlawanan terhadap dampak dosa sistemik. Ini adalah cara kita meruntuhkan tembok ketidakadilan dan membuktikan bahwa hukum masih punya hati bagi mereka yang terabaikan. Ya, benar juga bro. Tapi kawan-kawan sini ya, tantangan kita tuh nggak berhenti di kertas undang-undang aja. Masuk ke era digital itu, kita butuh yang namanya kewaspadaan yang jauh lebih tajam. Sekarang kita punya tanggung jawab baru, mengawal etika supaya masuk ke dalam jantung teknologi hukum itu. Kenapa? Coba kita lihat algoritma yang kita pakai hari ini malah membuat bias arti hukum diskriminasi yang selama kita lawan. Jadi tugas kita itu bagaimana kita memastikan bahwa kecerdasan buatan yang sekarang lagi marak ya, atau AI yang istilah keren sekarang itu, kita tuh harus memastikan ini tetap berada di jalurnya, di mana kita harus menghargai mata manusia sebagai image sendiri, sebagai gambar dari Allah. Karena yang mengontrol AI ini adalah ya kita sendiri. Bagaimana untuk menggunakannya, menggunakannya sebagai, karena kita yang menciptakan AI, bukan AI nanti yang menyerang kita. Inilah wujud nyata panggilan kita untuk jadi garam dan terang di tengah kemajuan teknologi yang seringkali terasa dingin, kaku dan tanpa jiwa. Kita hadir untuk memberi rasa dan cahaya supaya hukum nanti tetap punya hati dan teknologi tetap bisa untuk memanusiakan manusia seperti itu. Oke, baik. Dari tadi Dara sekarang sepertinya udah agak cooling down ya, seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, kita telah melihat bagaimana kemudian dosa dan jahatnya dapat merusak logika hukum. Jika merusak logika hukum, itu artinya awalnya dirusak oleh pikiran kita sendiri, kan seperti itu ya. Namun kita juga menemukan pengharapan bahwa di dalam Kristus, profesionalisme kita bisa menjadi ibadah yang memulihkan dan memberikan harapan. Kini saatnya kita melangkah dengan komitmen baru sebagai agen perubahan. Pak Niko, sebelum kita mengakhiri sesi ini nih Pak, apakah dapat diberikan pesan pemutusan dari Bapak sebagai seorang teolog, di mana ini menjadi bekal bagi calon sarjana hukum di masa depan, sehingga kemudian para sarjana hukum di masa depan itu bukan hanya menjadi sarjana hukum yang pintar memenangkan perkara, tetapi lebih daripada itu juga pintar untuk memenangkan hatinya Tuhan. Silahkan Pak. Oke, tentu. Terima kasih Bu Opsa. Sebagai bekal bagi kita semua yang akan terjun ke dalam dunia hukum yang tidak mudah ini, ingatlah satu hal. Dimanapun kaki kita berpijak nanti, entah itu di balik meja hakim, di kantor korporasi, atau saat menghadapi masyarakat di pelosok manapun, kalian adalah wakil Allah yang membawa mandat pemulihan. Ingat di Amsal 31 ayat 8-9. Bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, hakimilah dengan adil, berikanlah kepada orang yang tertindas dan yang miskin haknya. Jadi jangan sampai kita mengambil hak orang-orang tertindas untuk kepentingan diri kita sendiri. Seperti itu.
Terima kasih. Amin. Terima kasih pesan pengutusannya kepada Pak Niko seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, inilah tugas kita semua ya. Jadi mari jangan hanya berambisi pada sarjana hukum yang seperti tadi disampaikan gitu ya, pintar memenangkan perkara gitu. Jangan hanya perkara di dunia saja seperti itu ya, tetapi marilah kita juga menjadi sarjana hukum yang di hadapan Tuhan berperilaku yang benar, sehingga kemudian kita dapat memenangkan hatinya Tuhan terlebih dahulu. Jika kita kemudian bisa memenangkan hatinya Tuhan, kita akan diberikan kemenangan-kemenangan di perkara yang kita hadapi. Biarlah melalui integritas yang kita pegang teguh, Kristus memulihkan wajah hukum Indonesia dan juga Kristus terpancar dari wajah kita sendiri. Selamat melayani, jadilah garam yang mencegah kebusukan dan menjadi terang yang menyingkapkan kegelapan, sehingga terang Kristus selalu menyertai kita apapun yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.